Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau banyaknya zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Contohnya seperti ini. Ini saya punya air ya 1 liter, terus saya tambahin urea ya 1 mol, yang satu lagi air ditambah 1 mol glukosa. Nah ini zat terlarutnya kan berbeda, 1 glukosa 1 air, tapi karena sama-sama jumlah partikelnya 1 mol menghasilkan sifat koligatif yang sama. Oke, nah jadi kesimpulannya, 1, tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Yang kedua, karena larutan ada elektrolit dan non elektrolit menghasilkan jumlah zat terlarut yang berbeda. Alasannya zat elektrolit bisa terurai. Jadi sifat koligatif larutan kita bedakan menjadi 2 ya. Ini zat elektrolit terurai ya, contohnya gini. Sifat koligatif larutan ada 2, yaitu sifat koligatif larutan non elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Yang kita pelajari saat ini adalah sifat koligatif larutan non elektrolit. Oke ya. Nah, apa saja sih sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan yang pertama adalah kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Yang keempat, tekanan osmotik. Nah, saya akan bahas satu-satu. Apa sih kenaikan titik didih? Contohnya seperti ini. Ini ada air, titik didihnya 100. Kemudian saya masukin zat larut misalkan glukosa. Titik didihnya 105. Jadi kenaikannya berapa? 5 derajat Celcius. Nah, apa itu delta TB? Delta TB itu increasing boiling point. Jadi kenaikan titik didih. B boil, mendidih ya. Nah, sementara kalau membeku freeze. Nah, itu freeze, makanya alat untuk membekukan freezer. Nah ini air titik bekunya 0. Kalau ditambah urea titik bekunya -3. Jadi selisihnya berapa? Selisihnya 3. Dari 0 dikurangi -3. Jadi min plus 3. Ini delta TF. Decreasing freeze point ya, atau gitu. Oke. Sekarang kita akan membicarakan apa sih tekanan uap. Jadi gini, air sebetulnya menimbulkan tekanan uap juga, tapi kita nggak kerasa. Saya kasih contoh alkohol, karena alkohol ada baunya. Misal gini, nih, alkohol pelarut murni, ada kan uap alkoholnya yang berupa titik-titik itu seperti jerawat. Kemudian gula plus alkohol disebut larutan, menimbulkan tekanan uap juga. Menimbulkan uap akan menimbulkan tekanan uap. Nah, uap akan menimbulkan tekanan uap. Tekanan uap jenuh alkohol yang gambar pertama 27 mm Hg, itu asal aja. Kemudian ditambah tadi apa? Gula. Tekanan uapnya sekarang jadi turun karena makin susah untuk menguap. Misalkan jadi 25. Jadi kalau ditanya berapa penurunan tekanan uap? Nah, ini kayak gini. Oke. Terus yang terakhir adalah osmosis. Nah, mungkin osmosis itu kalian pernah dengar ini enggak? Minum air RO, reverse osmosis, atau percobaan biologi. Nah, percobaan osmosis nanti kalau belum di kimia bisa percobaan ya. Oke. Osmosis itu adalah
peristiwa mengalirnya pelarut dari yang kurang pekat, dari yang kurang pekat menuju ke yang lebih pekat. Ini gambarnya seperti ini. Tentu kalian suka makan kentang ya. Ini kentang. Kentang saya lubangin. Bentuknya seperti ini. Kentang yang dilubangi. Kentang itu berfungsi sebagai selaput semi permeable. Semi artinya setengah. Jadi yang hanya melewati hanya pelarut, zat terlarutnya nggak bisa. Seperti ini. Awalnya tandanya titik-titik. Yang di luar kentang kurang pekat, nih. Yang di dalam kentang cairannya lebih pekat. Terus air akan bergerak menembus ke kentang. Jadi nanti permukaan yang di dalam kentang itu airnya lebih tinggi. Kalau belum paham nanti dicoba ya. Nah, terus yang ini air yang di dalam kentang kurang pekat ya. Yang di luar lebih pekat. Nanti airnya akan bergerak menuju ke yang lebih pekat. Jadi yang kurang pekat itu berkurang, yang lebih pekat airnya bertambah. Ini gambar gini. Ini contoh peristiwa. Kalau nggak ngerti ya udah lupakan saja. Sekarang kita akan membicarakan rumusnya. Contoh ini, sifat koligatif dipengaruhi oleh apa? Banyaknya zat terlarut. Nah, banyaknya zat terlarut itu dinyatakannya dalam satuan konsentrasi. Konsentrasi itu ada banyak, bisa molalitas. Molalitas kecil, L-nya pakai L, M kecil. Molaritas pakai R. Molar, R itu besar, ada R-nya, M besar. Fraksimol, fraksimol itu bagian. Karena ada dua macam, fraksimol pelarut XP, fraksimol zat terlarut XT. XP fraksimol pelarut, XT fraksimol zat terlarut. Nah, gampangnya kayak gini. Contohnya, fraksi itu gini. Vincent mempunyai ayah dan ibu. Terus keluarga Vincent punya dua anak, Vincent dan adiknya. Vincentnya cowok, adiknya cewek. Kalau ditanya berapa bagian yang cowok? 2/4. Berapa bagian yang cewek? 2/4. Nah, contohnya Pak Agus ada saya, istri saya, anak saya cowok dan cewek, serta ada mbaknya. Nah, jadi kalau ditanya berapa bagian yang cewek? 3/5. Berapa bagiannya yang cowok? 2/5. Ya, kayak gitu bagian. Tapi kalau ini berapa bagian mol zat terlarut? Berapa bagian mol zat pelarut? Nah, yang berikutnya adalah persen. Ini saya lewatinya. BPJ itu artinya bagian per juta. Bahasa Inggrisnya part per million. Nah, sama aja. Dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Rumus molalitas M kecil. Nah, adalah banyaknya zat terlarut ya dalam satuan mol tiap kilogram pelarut. Jadi rumusnya mol per kilogram pelarut. Nih. Kalau mau rumus praktis, bikin aja gini. Massa per mR kali 1000 per P. Hasilnya dari situ. Oke ya. Kemudian M besar, molaritas. Ada R-nya. Tuh. Oke ya. Mol per volume larutan. Volumenya dalam liter. Nah, rumus praktisnya ini. Massa per mR kali 1000 per mili. Nah, yang berikutnya adalah ini slide yang terakhir dari anak XP. Ini bagian XP adalah mol P per mol total, XT mol zat terlarut per mol total. Nah,
Berikutnya persen massa, massa zat larut per massa total, dan lain-lain. Nah, ini rumus-rumus sifat koligatif ada. Yang pertama delta TB KB kali M. KB itu constant of boiling point, bahasa Indonesianya konstanta kenaikan titik didih. B itu bukan beku ya, boil. Nah, ini rumusnya KB sama dengan delta TF KB kali massa per mR kali 1000 per P, atau kalau enggak gini, delta TB KBM. Oke. KBM saya masih ingat dulu, Kemah Bakti Masyarakat. Ya, kalau sekarang MPLS. Delta TF KF kali M, atau KF kali massa per mR kali 1000 per P, dan seterusnya. Kalau P sama dengan P0 kali XP. P tekanan uap jenuh larutan. P0 atau P derajat tekanan uap jenuh pelarut murni. XP fraksi mol zat larut. Delta P itu penurunan tekanan uap jenuh larutan. Delta P P0 kali XT. Oke. Atau bisa juga pakai selisih ya. Oke, demikian rumus-rumusnya. Terus yang terakhir adalah tekanan osmotik. Kalian di fisika udah belajar PV nRT. Nah, itu. P sama dengan N per V kali RT. N per V, mol per volume, adalah molaritas. Jadi P sama dengan mRT. Tapi simbol sifat koligatif itu bukan P, tapi P. Nah, P itu tekanan osmosis, M molarity, R adalah konstanta zat ideal 0,082 T suhu dalam Celcius. Sudah selesai. Nah, habis itu kita tinggal masuk ke perhitungan kimianya.